Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali faslun hada faslun. I'lam annal akhbara dalat ala tahrimi su'ali. Ketahuilah bahwa hadis-hadis menunjukkan atas diharamkannya meminta-minta. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ya, man sa'ala an dhuhri ghinan fa inna ma yastaksiru min nari jahannam. Orang yang meminta dalam keadaan kaya itu kan semata-mata dia berarti memperbanyak api jahanam. Aduh. Tapi ya waqad warada aidan ma yadullu ala rukhsati fi su'ali. Ya, tapi ya sungguh telah datang juga apa yang menunjukkan atas diperbolehkannya meminta. Wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam lisa'ili haqqun wa in ja'ala farasin. Orang yang meminta itu dia memiliki hak walaupun dia datang naik kuda. Walaula annahu jaizun lama kana lahu haqqun albattata. Ya kalau itu tidak tidak boleh, kalau tidak boleh maka tidak ada hak sama sekali. Tuh karena ada hak berarti boleh. Wa idzan as-su'alu innama yurakhasu fihi biqadri darurati wal hajah. Nah, kala ini meminta itu semata-mata diperbolehkan di dalamnya sekadar darurat dan kebutuhan. Wa ma zada ala dzalika fala sabila ila rukhsati fihi. Dan apa yang lebih dari itu semuanya maka tidak ada jalan untuk diperbolehkan di dalamnya. Aduh. Bayanu akhwali sa'ilin, ini penjelasan tentang kondisinya orang-orang yang meminta ya. Karena bishrun, bishr ya, orang binul gembira. Yaqulu al-fuqara'u salasatun, orang fakir itu tiga. Fakirun la yas'alu in u'ti akhadha. Ya, orang fakir yang tidak meminta, kalau diberi ya dia ngambil. Fahada ma'al muqarrabin, bersama orang muqarrabin seperti para malaikat ya. Nah, didekatkan pada fi jannatil firdaus, di surga firdaus. Wa faqirun yas'alu an hajati, ada fakir tapi dia mau minta karena kebutuhannya. Fa hadza ma'as-shadiqin min ashabil yamin. Ini besar orang yang shadiq ya, yang benar dengan kelompok kanan. Fatabayana bihadza halul fuqari al khamsu. Maka jadi jelas dengan ini bahwa keadaan orang fakir yang 5 allati syarahna fi sadri hadzal bab, yang telah kami jelaskan di awal bab ini ya, akan ada 5 tingkatan itu. Wa anna su'ala wa in kana an daruratin aw hajatin ya fala budda yang kusofid darajati. Bahwa meminta walaupun itu karena darurat atau butuh ya tidak boleh tetap ada pengurangan di dalam derajat di akhiratnya nanti tetap ada pengurangan. Wa qala Ibrahim bin Adham li Syaqiq ibni Ibrahim bin Adham ya berkata pada Syaqiq hina qadima alaihi min Khurasan, dikala dia mendatangnya dari Khurasan, dari Iran. Kaifa tarakta al-fuqara min ashabik? Bagaimana kamu tinggalkan orang-orang fakir dari teman-teman kamu di sana? Qala taraktuhum in u'tu syakaru. Meninggalkan mereka kalau mereka diberi mereka berterima kasih. Wa in mun'u sabaru. Kalau mereka ditolak tidak dikasih ya mereka bersabar, enggak apa-apa. Wa dhanna annahu lamma wasafahum min tarki su'ali. Dan dia menduga sesungguhnya dia dikala dia menyifati mereka mintar kesuali dari meninggalkan tidak meminta itu kan, qad asna alaihim inda Ibrahim, dia memuji mereka di hadapan Ibrahim, memuji mereka kalau diberi ya berterima kasih, kalau nggak diberi ya bersabar. Faqala lahu Ibrahim berkata padanya, hakada tarok takila babul khin. Begitulah kamu meninggalkan anjing sombong itu kan. Bulkhin sombong. Kalau Syaqiq kaget tuh. Kalau lahu Syaqiq lagi berkata, kaifal fuqara indaka ya Aba Ishaq? Bagaimana orang-orang fakir yang ada padamu ya Aba Ishaq? Faqala, Hamzah berjawab, al fuqara'u indana in muni'u syakaru wa in utu atharu. Orang fakir ini kita sih
Kalau mereka ditolak, ya mereka berterima kasih. Tapi wa in utu atharu, kalau mereka diberi, mereka mengutamakan orang lain atharu itu. Dikasihkan pada orang lain. Aduh, luar biasa ya. Jadi ini lebih tinggi tingkatannya. Aduh, yang satu tadi kan kalau mereka diberi berterima kasih, kalau nggak diberi bersabar. Kalau ini enggak. Kalau nggak dikasih ya nggak dikasih berterima kasih. Kalau nggak diberi, malah kalau diberi malah dikasih orang lain. Masya Allah. Faqabbala ra'sahu, maka Sakik mencium kepalanya, waqala sodaqta ya Ustaz. Katanya, engkau benar ya Ustaz. Aduh. Walam annahu qad ya'rudu min al akhwali li ba'dil asqasi ma yakun as'alu fi haqqi afadilatun zaidatun. Ketahuilah sungguhnya telah terkadang muncul dari keadaan-keadaan bagi sebagian pribadi mayakun as'alu fi haqqihi, apa yang meminta di dalam haknya itu ada keutamaan zaidat yang lebih ala tarki daripada meninggalkannya. Lebih baik meminta daripada tidak meminta. Tuh, lebih baik minta daripada meminta. Iya, contoh wadzalika kama ruya, dan itu sebagaimana diriwayatkan anna ba'dahum, sebagian mereka ya, ra'a Abul Hasan An-Nuri, dia melihat Abul Hasan An-Nuri yamudu yadahu wa yas'alu an-nasa, dia menjodorkan tangannya dan meminta pada orang-orang. Abul Hasan An-Nuri itu kan dikenal sufi ya. Dia minta-minta fi ba'dil mawatili, di sebagian tempat-tempat. Qala, dia mengatakan laki-laki itu, oh fa'adhu ma indi, ini luar biasa menurut ini kemana. Fa dzakartuhu lil Junaid, dan saya menyebutkan kepada Syekh Junaid, ini sufi juga. Faqala ya fala ya'dhumu hadza alaik. Oh, ini tidak dia hebat, tidak apa, hebat apanya? Apa kenapa hebat? Fa innan nuri lam yas'alin nasa illa liyu'tiyahum. Bahwa Nuri itu tidak meminta pada orang-orang kecuali memang dia itu memberi mereka, maka balik yang memberi mereka. Wa inna ma sa'alahum liyusibahum bil akhirati, semata-mata Nuri itu memintai mereka agar dia memberi pahala mereka di akhirat. Fayu ajaru min haitsu la yaduruhu, maka ya mereka akan diberi pahala dari segi yang tidak merugikan dia. Oh, ya seperti yang telah lewat ya. Apa namanya? Ada syekh itu kan, dia mungkin punya santri, santrinya pelit-pelit. Ya kebanyakan orang sekarang itu penyakit pelit kan sudah merajalela di mana-mana. Itu kan ada wali meminta pada orang-orang. Tuh, maksudnya biar orang itu mau memberi, dan orang itu memberi berarti kan dia ada dapat pahala. Berarti yang memintanya itu memberi pahala kepada yang diminta gitu. Aduh, berarti udah lewat abang katakan. Abu punya santri pelit-pelit, mana ya ada nyumbang, ya ada lah. Pada Abu minta pada yang santri-santri alumni Abu yang pada uangnya cukup tuh, bisa diminta, sini uangnya, sini. Oh, mau bawa Abu ya, mau Kalimantan, dibagikan. Oh tuh teman-teman kamu yang di sana, yang di Kalimantan. Tuh berarti Abu ngasih pahala pada mereka. Tapi kalau mereka dipakai sendiri hanya untuk berfoya-foya, tuh. Tapi kan Abiyah tidak melaksanakan itu. Kenapa? Karena Abiyah ngomong ya. Karena Abiyah sendiri masih pelit. Ngomongin orang jangan pelit. Aduh, naudzubillah lah. Jadi orang pelit. Iya, Abiyah nggak berani. Kalau Abiyah udah jadi wali, mungkin udah seperti An-Nuri, mungkin mau ya minta-minta, mau dikasihkan lagi pada orang lain. Aduh. Nah, udahlah. Wa kana wa asyarabi ila qaulihi, seolah dia itu berisyaratkan pada sabda Rasul, yadul mu'ti hiyal ulia, tangannya orang yang memberi itu dia ya yang lebih tinggi. Iya, tentu ya. Faqala ba'dhum yadul mu'ti hiya yadul akhidhi lil mali, tangannya orang yang memberi dia adalah tangan orang yang mengambil, betulnya lil mali. Yang memberi adalah yang mengambil, yang memberi ada yang mengambil. Iya kan?
Dia kan memberikan, tapi akhirnya dia mengambil kan, agar pahalanya kan untuk dia. Al-akhir apa? Hawayatil akhir alil mali bagi harta. Li anahu yu'ti as-sawaba. Wal qadaru lahu. Bab dia itu yang apa yang meminta itu berarti kan memberi pahala dan kedudukan baginya. La lima ya'khudhu, bukan bagi apa yang ia ambil. Enggak ada urusannya. Tadi dengan Syekh Nuri itu kan nggak butuh, dia butuh apa? Ya, dia nggak butuh harta, nggak butuh apa? Dikasihkan pada orang lain, ngasih pahala. Aduh, luar biasa ya. Summa qala al-Junaid, ini kan masih ingat Junaid ya. Radhiyallahu anhu, hanya Syekh Junaidnya itu ngomong, hati al-mizan. Mana kan? Mana? Nah, tuh timbangan. Oh, fawazana mi'ata dirhamin. Dia menimbang 100 dirham. Nah, summa qabada qabdatan falqaha alal mi'ah al-mauzuna. Kemudian dia mengepal segenggam, kemudian segemban, kemudian ditaruh, ditambahkan kepada yang 100 itu. Summa qala ahmilha ilaihi. Nih, bawa sana. Yang tadi yang 100 ya. 100 dirham dengan satu kepal itu. Nih, bawa sana, kasihkan sama Junaid gitu kan. Kasihkan sama Anuri gitu kan. Fakultu fi nafsi, maka saya mengatakan dari diri saya, innama yuzinu asyai'a liya'rifa miqdarahu. Dia menimbang sesuatu kan untuk mengetahui kadarnya berapa ya ini kira-kira. 100 ya. Terus fakaifa kholatu bi majhulan, bagaimana dia mencampuri kepada dengan yang tidak tahu. Oh, dia tambahi segenggam. Genggam nggak tahu timbangannya berapa. Yang 100 kan jelas ya, 100 dirham. Ditambahi, kok campur dengan yang nggak jelas? Tadinya ditimbang, tambahi lagi. Huwa rajulun hakimun. Ini betul seorang laki-laki yang bijaksana luar biasa. Ahli hikmah. Itu. Wastahya itu an as'alahu. Itu kan. Dan saya merasa malu untuk menanyainya. Lah, diam aja. Terus fadhabtu bil Basrati ilan Nuri. Kemudian saya pergi ke Basrah, di bawah itu. Itu namanya An-Nurinya di Basrah. Kalau salah sini Junaid itu di Baghdad ya. Di bawah ini. Bawa oleh dari Syekh Junaid untuk sampai itu An-Nuri itu. Setelah sampai itu kan. Ini ada titipan dari Junaid. Apa lagi? Hati al-mizan. Suruh ngambil timbangan. Di sini kan timbangan. Fawazana mi'atan. Kemudian dia menimbang 100. Waqala. Kan berarti lebih. Waraddaha alaihi. Waqala raddaha alaihi. Nih kembalikan. Katanya. Ini yang 100. Kembalikan sama dia. Suruh bawa lagi. Dikasihkan sama Junaid. Waqala lahu. Dia mengatakan padanya. Ana la aqbalu minka anta syai'an. Saya tidak menerima dari kamu. Anta ya kamu, taukid dari kaf ya. Saya tidak mau menerima dari kamu sesuatu, tidak mau menerima sesuatu dari kamu. Wa akhudhu ma zada wa akhadha ma zada 'alal mi'ah. Dan dia mengambil apa yang lebih dari 100. Tadi kan satu kepal ya. Qala fazada ta'addubi. Laki-laki itu berkata, bertambahlah heran saya. Wah, ini lebih heran lagi. Tadi heran 100 tambahi apa itu? Satu gegem ini ditimbang malahnya dikembalikan 100-nya. Wah, tambah heran lagi nih. Qala fasaltuhu. Mas saya menanyainya itu. Faqala Junaid. Setelah dia apa namanya? Kembali ke lagi ya, pulang lagi. Rajulun hakimun. Junaidnya adalah hakim ya, sama-sama hakimnya. Rajulun hakimun ahabba ayakhudal habla bitarfahi. Dia Rasulullah laki-laki ahli hikmah. Dia senang untuk mengambil tali dengan dua pucuknya. Gimana ya peribahasa ini bahasa kita? Dia senang mengambil tali dengan dua pucuknya. Enggak ada ngoler-ngoler hanya di bawah tarik-tarik, enggak ya? Artinya orang bijaksana lah, artinya kan enggak asal sembarang ngambil tali. Wallahu alam dah.
waznul mi'ali nafsihi tolaban li sawabil akhirah. Nah, timbangan 100 atau wazan al mi'ata li nafsi, dia menimbang 100 untuk dirinya tolaban li sawabil akhirah, karena mencari pahala akhirat. Wa taraka 'alaiha qabdatan bila waznin lillahi azza wajal, sedangkan dia melemparkan di atasnya itu satu genggam tanpa timbangan untuk azza wajal, untuk Allah taala. Katanya begitu. Faqatu, ini kan qala fasal tu faqala, gitu kan. Saya menanyai dia, Pak Nuri ya. Nuri, kenapa? Faqala, bukan faqala Junaid, salah. Faqala, dia berkata Nuri itu. Nah ya, jangan salah bacanya. Al Junaidu rajulun hakimun. Junaid itu orang laki-laki yang hakim, itu kan. Atau faqala Junaid ya, ini emang randu ya. Nah, fa akhadtu makana lillah, maka saya mengambil yang untuk Allah taala. Ya. Wa radadtu ma ja'alahu lahu, dan saya mengembalikan apa yang ia jadikan untuknya. Kembalikan yang 100. Oh. Qala orang laki-laki itu ya. Faradadtuha ilal Junaid. Masa kembalikan 100 itu kepada Junaid. Fabaka tsumma qala. Maka dia menangis Junaid itu. Tsumma qala akhadha malahu wa radda malana, katanya. Dia mengambil hartanya dan mengembalikan harta saya. Aduh. Wallahul musta'an. Jadi begini logikanya tuh. Yang namanya wali itu, yang namanya wali, yang ini yang tingkatan tinggi ya, mengerjakan sesuatu ibadah apa saja, nggak mengharapkan apa-apa, nggak mengharapkan akhirat, nggak mengharapkan sorga, nggak mengharapkan neraka, benar-benar lillah. Beda dengan kita kan kalau beribadah atau berbuat baik kan karena harapkan sorga ya, karena takut neraka, iya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah tidak menciptakan sorga, tidak menciptakan neraka, kita mau ibadah tidak? Tuh, berarti ibadah kita ini tidak murni, tidak ikhlas lillah. Ibadah itu karena mengharapkan imbalan, yaitu sorga, atau karena takut. Oh, jadi kepaksa karena takut neraka. Kalau para aulia enggak. Kita ibadah kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Mau saya dimasukkan ke neraka oleh Allah, enggak ada masalah. Kenapa kalau Allah memang ridho begitu? Sok luar biasa. Nah, ini dalam konteks ini, tadi kan Syekh Junaid itu menimbang 100. Setelah 100 itu kemudian dia tambahi 1 genggam kan. Jadi dinilai oleh Nuri itu, yang 100 itu adalah dia waktu memberikan pada An-Nuri itu karena mengharapkan pahala, berarti mengharapkan bukan lillah. Tapi yang 1 genggam itu betul-betul lillah, tidak mengharapkan apa-apa. Setelah dibawa ke Nuri, malah yang 100-nya dikembalikan, itu kan? Yang 1 genggamnya itu yang dia ambil tuh, begitu. Jadi ya ibadah kita bersedekah karena mengharapkan pahala ya salah juga menurut sufi yang udah kelas tinggi ya, luar biasa. Ini yang jadi masalah ini Pak. Terusnya ini, aduh luar biasa. Jadi yang namanya lillah tuh ya sudah nggak murni, nggak ada tendensius apa-apa. Ini kan kita kan biasa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya lillah kan, tidak mengharapkan apa-apa betulnya. Tapi apa iya? Kita kan takut sama neraka ya. Aduh, dan minta surga habis terawih, ya kan? Inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Salat tarawih, imbalannya surga, jangan neraka. Alah, mana lilahnya? Aduh. Udahlah, wallahu alam. Ya ini sebagai anu aja lah.
Fanzur al-ana kaifa safat qulubuhum ahwaluhum. Lihatlah bagaimana jernih hati-hati mereka dan keadaan mereka dan hati mereka. Wa kaifa akhlasu lillahi ta'ala a'malahum, bagaimana mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala amal-amal mereka. Hatta syahada kullu wa'idin qalba sahibihi, hingga masing-masing satu tuh menyaksikan hatinya temannya. Min ghairi munataqatin bilisanin, tanpa ngobrol dengan lisan. Katanya orangnya jauh-jauhan. Yang satu di Baghdad, yang satu di Basrah. Kok ujuk-ujuk waktu orang tadi datang ke Syekh Nuri, malah dia suruh ngambil timbangan. Dari mana dia tahu bahwa Syekh Junaid itu tadi ditimbang? Kan nggak tahu. Tapi itu ngobrol, namanya wali itu ngobrolnya itu jarak jauh bisa. Dia juga mengalami, ada dong di Bali dan Purbolinggo. Kejadiannya di Bali sampai ke Purbolinggo, dia tahu, wah luar biasa. Itu namanya wali itu berkomunikasi dari hati ke jarak jauh. Bisa dengan izin Allah. Allah alam. Asyatrul tsani az-zuhud sekarang. Nah, bagian separuh yang kedua. Wa haqiqatu zudi ayar qoba an sayin wa ya'dulu ila ghairihi. Yang nama zuhud itu rohibaan, tidak senang, dia tidak senang sesuatu dan dia pindah kepada yang lainnya. Itu namanya zuhud, yang hakikatu zuhudi. Faman taraka fudulad dunya, orang yang meninggalkan kelebihan dunia, warohibaan dan tidak senang, warohiba fil akhirat, dan mengharapkan akhirat, wa zahidun fid dunya, itu orang zuhud di dalam dunia, yang meninggalkan lebihan itu, nggak senang lebih itu, nama zuhud fid dunya. Wa ala darajati zuhudi, dan derajat zuhud yang paling tinggi itu antar ghoba an kulli ma siwallahi ta'ala hatta anil akhirah. Dia tak rohibaan, tidak senang, itu kamu tidak senang segala sesuatu yang selain Allah, senangnya cuma Allah, itu udah tingkat tinggi hatta anil akhirah, hingga tentang akhirat. Enggak senang surga, enggak apa, saya cuma cinta Allah kok, hanya untuk Allah, yang dicintai cuma Allah. Cinta surga enggak. Coba sok. Antar khoba angkul masih wallah, membenci rohibaan, tidak senang. Dia tidak senang segala sesuatu selain Allah, yang senang cuma Allah. Hatta tentang akhirat pun enggak senang. Masya Allah, ini sudah paling tinggi ya. Masya Allah. Wa zuhdu la budalahu min ilmin anal akhirata khairum minad dunya. Zuhud itu tidak boleh tahu dan tidak boleh tidak, ya ada ilmu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa amalun sadirun an halin wa tamamur rahbati fil akhirah, dan amal yang muncul dari keadaan itulah kesempurnaan rahbah fil akhirah, kesempurnaan senang akhirat. Wal amalu taslimu tsamani bi hafdzil qalbi wal jawarih amma yunaqidu hadzal bay'. Itu kan artinya wa tamamur rahbati fil akhirati wa tamamul amali huwa tamamur rahbati fil akhirah, sempurnanya kecintaan akhirat, wal amal wal amalu taslimu tsamani bi hafdzil qalbi wal jawarih, dan amal dengan menyerahkan salama yusalim taslim, menyerahkan harga itu bihafdzil qalbi, dengan menjaga hati, ibaratnya di orang jual beli ya, imbalan, dengan menjaga hati, wal jawari amma yunaqidu hadzal bai', menjaga hati dan anggota badan dari apa yang bisa membatalkan transaksi jual beli ini. Ibaratnya jual beli, yang kita orang jual beli ya, ibadah apa yang dibayar, yang penting kan jual beli, tukar menukar, barter. Wa yadu ala fadilati zudi jamil ayati wal akhbari al walidati. Yang menunjukkan atas keutamaan zuhud ya semua ayat-ayat dan hadis yang datang. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Sungguhnya kami menjadikan apa yang di atas bumi ini bagi hiasan bagi bumi, dihias. Oh, di bumi hiasi dengan segala macam-macam ya. Aduh, sekarang hiasan semakin banyak. Jet-jet, komputer-komputer. Kalau dulu kan adanya cuma onta, kuda ya. Wah, sekarang bumi semakin ramai saja. Masa? Tuh malah zinatan lah. Untuk apa? Nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka manusia. Tuh, mana dari mereka yang lebih baik amalnya? Aduh, sekarang kita godaan kita semakin parah ya, semakin luar biasa. Wa qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang mengharapkan tanaman akhirat, ya kami tambahi baginya fi hari dalam tanamannya. Tapi kalau orang yang menginginkan tanaman dunia, ya kami beri dia dari dunia itu. Tapi wa malahu tidak ada baginya di akhirat min nasibin, tidak ada bagian. Aduh, naudzubillah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa hammuhu ad-dunya syattatallahu ta'ala alaihi amrahu wa farraqa alaihi doyatahu. Oh, orang yang di pagi hari bangun tidur, pikirannya tuh hammuhu ad-dunya, pikirannya dunia saja, cari uang. Syattatallahu ta'ala alaihi amrahu, Allah memporak-porandakan perkaranya. Wa farraqa alaihi doyatahu, dan Allah mementar-mentar doyatahu ya, barangnya, dagangannya bisa. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakirannya di depan matanya. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, ujug-ujug sih ya tidak akan mendatangi dia ujug-ujugnya dari dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz baginya. Ujung-ujungnya ya itu juga orang-orang montang-manting, wah ya ujung-ujungnya yang dapat yang ditentukan di atasnya. Masya Allah. Iya, tapi waman asbahamu al akhirah. Tapi kalau orang di pagi hari bangun tidur wahamu al akhirah dan pikirannya itu kepentingannya itu akhirat, jama'allahu lahu hammahu wa hafidhu alaihi doyatahu. Oh, Allah mengumpulkan baginya itu kan pikirannya, keinginannya, dan Allah menjaga doa tahu barangnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaannya dalam hatinya, kaya. Wa atatud dunya wa hiya rahimatun, dan mendatangi dia dunia datang sendiri. Wa hiya rahimatun, dunia itu rahimatun, gampang. Gitu, Masya Allah ya. Selalu pikirannya dunia terus. Jadi orang yang rakus itu ngomong pikirannya masih fulus. Aduh, itu orang masih fakir namanya. Orang fakir itu butuh. Memang orang itu yang namanya ghani, orang kaya itu ghaniun ghinan nafs. Apa kaya hatinya. Tapi kalau dia masih kurang terus, dia pasti fakir terus. Jadi orang-orang konglomerat yang pikirannya uang, kekayaan itu orang-orang fakir itu. Dia disiksa dijadikan oleh Allah kefakiran. Aduh, orang Yahudi dulu ya. Oh, dikasih manna wasalwa, mintanya yang macam-macam. Allah jadikan mereka orang-orang yang fakir. Jadi bukan, kita jangan salah anggapan. Orang-orang kaya itu kan konglomerat yang pikirannya fulus terus tuh, uang terus. Itu mereka fakir. Kaya kita kan santai hidupnya, orang terima ya. Itu maksudnya. Aduh, ya itulah yang bikin orang, Allah yang membikin itu Allah, makanya. Makanya Allah apa? Maja'ala faqrahu baina ainaihi, itu fakir terus dia. Aduh, naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul 'abda qad utiya somtan wa zuhdan fid dunya faqrubu minhu. Jika kalian melihat hamba dia diberi oleh Allah bisa diem dan zuhud, yang bikin kita zuhud ya Allah juga, makanya minta pada Allah di dunia. Faqrubu minhu, dekatlah kalian
kepadanya. Fa innahu yulaqal hikmata. Sungguhnya dia diberi hikmah oleh Allah tuh. Man utiya hal hikmata fa utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah itu berarti telah diberi oleh Allah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Amma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Masyaallah. Datangi dia. Wa qala alaihi salatu wasalam, in aradta ayyuhibbakallahu fazhad fid dunya fazhad. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah kamu di dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Walamma qala Haritsah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana mu'minun haqqan, seorang mukmin beneran. Qala, wa ma haqiqatul iman? Apa sih hakikat iman kamu? Faqala apa? Araftu nafsi. Ini bukan azab. Araftu ya, pakai ra insyaallah itu. Araftu nafsi anid dunya. Nah, saya tahu diri saya tentang dunia. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Saya tahu salah arafat nafsi ya. Diri saya tahu tentang dunia, mengetahui tentang dunia. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Sama saja menurut saya. Batunya dunia dengan emasnya dunia sama saja itu. Batu dengan emas dianggap sama aja. Nah, itu. Wa ka'anni bil jannati wan nar. Soalnya saya itu ya ada dengan surga dan neraka. Nah, sama saja. Wa ka'anni bi arsy rabbi barizan. Soalnya saya ini dengan arsnya Tuhanku barizan, orang yang hal orang yang muncul di arsnya Robi. Mana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, arafta falzam. Berarti kamu udah ma'rifat. Arafta, kamu udah ma'rifat. Falzam, udah tetap kamu ya konsisten. Falzam, konsisten kamu. Masyaallah. Abdun nawwarahullahu qalbahu bil iman. Seorang hamba yang disinari oleh Allah. Yang Allah apa? Abdun nawwarallahu qalbahu. Seorang hamba yang Allah menyinari hatinya dengan iman. Jadi orang kalau sudah imannya luar biasa itu ya sudah. Nggak ada bedanya batu dengan emas itu. Kalau kita kan matanya masih, aduh mata belek, mata hijau. Bedalah batu dengan emas. Aduh, itu katanya luar biasa. Saya sudah tahu diri saya katanya. Di dunia ini nggak ada bedanya batu dengan emas. Aduh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita terinspirasi ya. Aduh. Wallahu a'lamu bishawab.